Benar-benar kejam. Aku menghina. Dulu, kau bersedia menjadi selir untuk keluarga Han, tapi menolak menjadi istriku. Akan kukatakan yang sebenarnya, aku hanya ingin melihatmu kehilangan segalanya dan semua orang. Aku hanya ingin melihatmu, seperti anjing liar, mati dengan sengsara dan sendirian di pinggir jalan. Dengan begini, rasanya sungguh sangat memuaskan. Daging. Aku ingin makan daging. Jangan mencuri milikku. Aku ingin tangan itu. Natang. Bahkan sebagai hantu pun, aku tidak akan memaafkanmu. Berdirilah di sana, aku akan memotretmu 2 kali. Area wisata mata air bunga persik. Surgawi. Istana surgawi. Ini adalah dunia keabadian. Aku telah banyak berbuat jahat. Bagaimana mungkin aku naik ke dunia keabadian? Gadis baru itu baru saja tiba. Wang Diahwa petugas kebersihan di area wisata. Siapa namamu? Namaku Tian Yuarong. Kakak, tempat apa sebenarnya ini? Tempat ini adalah area wisata mata air bunga Persik. Kita semua adalah pekerja yang dipilih oleh sistem. Jangan takut, bekerjalah dengan giat. Akhir bulan, aku akan membayar upahmu. Makanan, kebutuhan pokok, pakaian. Kamu bisa membeli apa saja, dan barang-barang itu bahkan bisa dikirimkan. Dinastimu. Wanita muda, dari mana asalmu? Aku berasal dari era 1960-an. Dinasti Xiang. Dinasti Xiang. Dinasti apa ini? Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Lupakan saja, pengetahuan sejarahku juga tidak terlalu bagus. Mulai hari ini, bagian toilet ini berada di bawah pengelolaanmu. Pagi dari jam 9 sampai jam 11. Sore bekerja dari jam 2 sampai jam 4. Ketika waktunya habis, sistem akan secara otomatis mengirimmu pulang. Kakak, kau baru saja bilang bahwa makanan yang diterima di sini bisa dibawa kembali ke tempatmu sendiri. Benarkah itu? Tentu saja. Lakukan dengan baik. Ingat, jangan pernah bermalas-malasan. Aku harus pergi bekerja sekarang. Sampai jumpa lagi wanita muda. Wow, Tian Yuerong. Silakan terima paket hadiah orientasimu. Ini adalah senter pertahanan diri. Tekan tombol untuk menyalakan. Karena struktur personel di area wisata ini kompleks. Alat ini dilengkapi secara khusus dengan fungsi kejut listrik. Tekan lama tombol merah untuk menyalakan saklar kejut listrik. Kejut listrik dapat melumpuhkan dan melemahkan penyerang. Membuat mereka mudah ditangkap. Kecuali benar-benar diperlukan. Jangan ditekan. Benda ini cukup praktis. Dengan ini, berjalan di malam hari. Benar-benar efektif. Sengatan listrik ini. Peringatan. Tongkat kejut ini sangat berbahaya. Host mohon jangan sembarangan. Memicu aktivasi. Host mohon segera. Ikuti panah yang memandumu di tanah. Dan lanjutkan ke area kerja. Toilet. Tempat ini. Mengapa begitu aneh? Mengapa tempat ini berbau harum sekaligus busuk? Panduan penggunaan toilet telah dikirimkan ke otakmu melalui sistem. Ya ampun. Bangunan yang begitu bagus ternyata adalah jamban. Perlengkapan darurat ada di dalam kotak penyimpanan ini. Nona Xiaotao, apakah ini untuk tamu yang terluka? Untuk disinfeksi? Ya. Xi Yuan terluka sangat parah. Seandainya aku punya benda ini, Nona Xiaotao, kaki putraku terluka sangat parah hingga hampir membusuk. Obat-obat ajaib ini, bolehkah aku membawa beberapa kembali bersamaku? Barang-barang di area wisata adalah milik properti publik. Jika kamu bekerja dengan rajin, aku bisa membantumu mengajukan untuk memajukan upah hari ini, agar kamu bisa pergi ke mall dan membeli obat. Terima kasih. Terima kasih, Dewa. Terima kasih, Nona Xiaotao. Benda apa ini?
Bakpao ini. Pembungkus putih ini. Isian daging ini. Mengapa dibuang? Berdedikasi. Sangat berdedikasi. Kakak, cepat bawa orang tersayangmu untuk melapor di mata air bunga versi. Luar biasa. Karakter-karakter kecil di area wisata ini terlalu berdedikasi. Bahkan petugas kebersihannya menampilkan diri seperti pengungsi kelaparan. Mengapa ada begitu banyak makanan lezat di sini? Kita mendapat durian runtuh. Semuanya gratis untuk diambil. Nona Xiao Tao, bolehkah aku membawa barang-barang ini kembali bersamaku? Ya, kamu bisa. Makanan di dalam tempat sampah dibuang oleh wisatawan. Selama tidak memengaruhi kesehatanmu, kamu boleh membawanya pulang. Tapi ingat, kamu tidak boleh secara aktif mendekati dan mengemis barang dari wisatawan di taman. Itu melanggar aturan. Itu luar biasa. Aku ingin membawa semua ini kembali untuk dimakan anak-anak. Benar. Aku tiba-tiba keluar ke sini. Dan aku tidak tahu bagaimana keadaan anak-anak. Itu. Bajingan Chen Xiangdong itu. Selama beberapa hari terakhir, inilah dia menghasutku untuk menjual kedua anak itu. Jika dia berani datang lagi kali ini. Nona Xiao Tao, senter pertahanan diri ini, bolehkah aku membawanya kembali? Kakak ipar, kami sudah berlutut selama setengah hari. Apakah Bibi mati? Dan tidak akan pernah kembali. Aku ingin ibuku. Ibu, Bibi, Anak-anak, ibu kemana kau pergi? Aku pikir kau dibawa pergi oleh roh rubah. tidak apa-apa. Ayo semuanya cepat duduk. Ibumu, aku dibawa pergi oleh para dewa di surga. Bekerja di sana, memberiku makanan untuk dibawa pulang. Hal ini, surga tahu bumi tahu, dan hanya kita ibu dan anak-anak yang tahu. Jika ada yang membicarakannya, ibu akan dianggap sebagai monster dan dibakar hidup-hidup. Apakah kau mengerti? Ibu, bagaimana kami bisa membiarkan ibu pergi bekerja? Jika ada pekerjaan biarkan aku saja yang pergi. Anak bodoh. Pekerjaan di surga itu ringan, tidak melelahkan. lalu kau? Apakah kau akan menghilang setiap hari? Mulai sekarang, ibu akan pergi setiap pagi dan sore, selama 2 jam setiap kalinya. Saat ibu tidak di rumah, jaga pintu dengan baik. Jika ada yang datang bertanya, katakan saja, ibu sedang tidak enak badan dan tidak bisa menemui siapapun. Apakah kau mengerti? Kami ingat. Kemarilah, lihat apa yang ibu bawakan untuk kalian. Itu daging. Itu bakpao daging. Tenanglah, Bibi, kau yang paling lelah. Makanlah. ibu tidak lapar. Kalian semua makanlah. Tidak, kau tetap harus makan duluan. Bibi silakan makan. Ya ibu, silakan makan dengan cepat. Baiklah, baiklah. Bakpao daging ini sangat berharga. Xiao Xia saat ini sedang mengandung. Dan masih ada 1 orang lagi. Ini, berikan ini pada Xiao Xia untuk dimakan. Kita ibu dan anak-anak, berbagi ini. Kemarilah. Bagaimana cara membuka ini? Milik Bibi. Kau sedang makan. Chin Xiandong, kau bajingan ini. Mau sedikit? Aku punya lebih banyak lagi. Jika kau ingin makan. Kulihat anak angkat dan putri kecilmu. Sudah cukup besar. Lagi pula kau tidak mampu membesarkan mereka. Mengapa kau tidak menjual mereka saja kepada makelar? Kau bisa menukarnya dengan jalan untuk bertahan hidup. Chin Lang, menjual mereka. Bisakah kita benar-benar menemukan cara untuk bertahan hidup? Tentu saja kita bisa. Mereka punya. Dan kau juga punya. Kita tidak bisa menikah saat itu. Tapi sekarang, selama kau menjual mereka, kau akan tetap menjadi nyonya keluarga Chen-ku. Chin Lang,
Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Aku mempercayai Chen Xiangdong, kata-kata binatang ini. Aku menjual kedua anak itu. Dan pada akhirnya, aku bahkan kehilangan nyawaku sendiri. Xie Cheng demi menyelamatkanku. Juga dipukuli sampai mati. Aku tidak tahu, apakah Yuru pada akhirnya hidup atau mati. Di kehidupan ini, aku harus membuat Chen Xiangdong bajingan ini menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yueron. Akhirnya aku menemukanmu. Tahukah kau betapa sulitnya aku mencarimu? Pergi dari sini. Yueron, mengapa kau mengutuk orang? Lihat tahun kelaparan ini. Ini benar-benar bukan masa bagi orang untuk hidup. Aku saja hampir tidak mampu makan. Sebelumnya, kau diusir. Dan kau masih memiliki perak bukan? Demi hubungan kita di masa lalu. Bentulah aku lagi. Perasaan, kau punya nyali untuk menyebutkan perasaan padaku. Aku pernah mencuri uang dari keluargahan untukmu sebelumnya. Di mana uang itu? Kembalikan padaku. Jalan. Kau menolak rasa hormat yang kutawarkan ya? Hanya kalian para yatim piatu janda dan anak-anak. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan uang itu dengan patuh. Tidak akan. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Bicara. Di mana kau menyembunyikan uang itu? Apa kau percaya aku akan membunuhmu sekarang juga? Binatang, lepaskan bibi. Xioxia, Masih berani melawan? Baiklah, biar kulihat seberapa tangguh kau dan anak-anakmu hari ini. Jika hari ini kau tidak mengeluarkan uang itu, aku akan membawa kalian semua dan menjual kalian semua ke pasar budak untuk ditukar dengan uang. oleh karena itu, jadi di kehidupan sebelumnya Yuru, Di tahun-tahun itu, jika kau dibeli oleh pedagang budak, bagaimana kau masih bisa hidup? aku akan membunuhmu. Apa kau sudah gila? Pengawal, ikat ibu dan anak-anak ini untukku. Sekarang kau tahu untuk memberikan barang-barang itu padaku. Chen Xiangdong, kau binatang. Hari ini entah kau yang mati, atau aku yang hidup. Aku ingin membunuhmu. Xi Cheng, ambil pisaunya. Aku ingin membantai bajingan ini. Dia gila. Wanita ini gila. Bajingan, kemana kau mau lari? Ini rusak. Wanita bau. Jalan. Turun. Bibi, kami akan melindungimu. Ya, kita akan melindungi ibu. Kami akan melindungi ibu. Anak-anak yang baik. Kalian semua adalah anak-anak yang baik. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Selama aku hari ini membunuh bajingan ini, anak-anak masih akan ada jalan keluar. Binatang, aku akan membunuhmu. Dia di sini lagi. Lari. Lari. Bibi, Bibi, apakah kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku bahagia karena aku melindungi kalian semua. Ibu, Sayang, Pelacur ini. Aku tidak tahu dengan apa dia memukulku. Sakit sekali. Tuan Chen, ku dengar putra sulung mereka hampir tidak tertolong lagi. Yatim piatu janda dan anak-anak. Tuan Chen, lain kali mari kita bawa lebih banyak orang. Kita pasti akan membuatnya menyesal telah dilahirkan. Tuan Chen. Keluarga Wang mengeluh hari ini, mengatakan bahwa Tian Yuerong berhutang perak kepada mereka. Keluarga Wang sudah lama mengincar istri putra sulung itu. Bagaimana kalau Tuan Chen gunakan harimau untuk menelan serigala? Benarkah itu? Pergilah ke keluarga Wang. Beri mereka peringatan. Bibi,
Benda apa ini? Mengapa ini begitu manjur? Benda ini adalah artefak magis yang diberikan kepada ibu oleh seorang dewa. Khusus untuk menghadapi mereka, orang-orang jahat yang benar-benar telah kehilangan hati nurani. Meskipun Si Cheng bukan putra kandungku, dia tetaplah keturunan keluarga Han. Di kehidupan sebelumnya, aku melakukan perbuatan binatang seperti itu, namun Si Cheng mempertaruhkan nyawanya untuk melindungiku. Kemarilah sebentar. Si Cheng, apakah kau bersedia memanggilku ibu? Bibi. Di dalam hati Shi Cheng, Ibu adalah ibu kandungku. Bagus, anak yang baik. Kalau begitu tepat di sini, bersujudlah 3 kali padaku. Mulai sekarang, kita adalah ibu dan anak yang sesungguhnya. Ibu. Anak yang baik. Ciyuan, suamiku. Kakak. Di kehidupan sebelumnya Ciyuan meninggal tepat di sini di atas tempat tidur bata hangat. Ibu. Aku rasa aku tidak akan bertahan lebih lama lagi. Xiao Xia, Aku di sini. jangan terus di sini menjagaku. Orang yang tidak berguna. Ibu. Carikan keluarga yang baik untuk Xiao Xia. Ciyuan, kau tidak boleh mati. Ciyuan, bangunlah. Ciyuan, suamiku, jangan tinggalkan aku. Ibu mengenal seorang abadi. Tolong selamatkan Jiwan. Ya, Dewa. Nona Xiao Tao, host, putra sulungmu hanya pingsan karena demam. Dia harus mendapatkan obat antiinflamasi dan penurun panas. Jika tidak, dia benar-benar tidak bisa diselamatkan. Itu luar biasa. Nona Xiao Tao, lalu itu, apa namanya? Demam, obat antiinflamasi dan penurun panas. Di mana aku bisa membelinya? Obat itu dijual di mall. Obat tersedia di area wisata mata air bunga Persi. Pembelian memerlukan uang. Nona Xiao Tao, aku harus kembali ke area wisata untuk bekerja. Jangan khawatir. Ciyuan belum mati. Tunggu aku. Aku akan pergi dan segera kembali. Semuanya mundur. Putra Langit membeli lebih dulu. Apakah kau mengerti aturannya? Zhu Yuanshan, pengemis apa yang kau sombongkan? Aku adalah Kaisar Abadi. Pergi mengantre. Obat ini sangat dicari. Bahkan Kaisar pun datang untuk ini. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing untuk mendapatkannya? Kau yang bermargain. Terakhir kali kau memborong semua. Obat antiinflamasi dan penurun panas. Tentara perbatasan kami tidak punya obat. Dan puluhan orang telah tewas. Apel, tentara Qin Agungku, sedang menunggu obat ini untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jika kau tidak setuju, mari kita bertanding. Mengapa kalian berdebat? Berdebat sampai langit runtuh pun tidak akan membantu. Obat ini, aku hanya punya 1 kotak ini di tanganku. Kalian putuskan dengan jelas siapa yang harus mendapatkannya. Cepatlah. Demi langit, hanya tersisa 1 kotak. Hidup Ciyuan bergantung padanya. Aku akan mengambil risikonya. Demi langit. Tolong selamatkan putraku yang malang dan bernasib buruk. Nona muda, apa yang terjadi di sini? 2 saudara Kaisar. Aku memohon pada kalian, tolong berikan kotak obat itu kepadaku. Tidak ada makanan karena bencana alam. Putraku bodoh memotong dagingnya untukku. Sekarang, seluruh tubuhnya terbakar panas. Lukanya hampir membusuk. Dia jelas tidak akan bertahan.
Benar-benar ada orang yang begitu berbakti. Pengemis. Obat ini diberikan kepada nona muda ini. Bagaimana menurutmu? Jadi hanya kau si bermarga Yen yang berhati lembut begitu. Di mana matahari dan bulan bersinar. Semuanya adalah rakyat Ming Agungku. Mungkinkah aku lebih rendah darimu? Nona muda, obat ini kami berikan kepadamu. Terima kasih dua saudara kaisar. Terima kasih banyak. Aku Tian Yuerong di kehidupan selanjutnya akan membalas budi kalian dengan menjadi sapi atau kuda. Ambil obatnya. Pergilah selamatkan putramu. Baiklah. 1 botol iodofor, 1 bungkus kasa, kapas pembersih. Obat ini, 1 pil per hari. Total 6 yuan 3 jiao. Baiklah. Ini kembalianmu. Masih ada sisa uang. Kalau begitu aku akan menggunakan uang ini untuk membeli beras. Malam ini, anak-anak akan bisa minum bubur. Terima kasih dokter. Terima kasih, terima kasih. Anak-anak. Ibu sudah kembali. Ibu sudah kembali. Ibu telah kembali dari surga. Ibu, apa yang dikatakan sang abadi? Suamiku. Berikan obat ini pada si Yuan. Jika dia meminumnya, demamnya akan turun. Pergilah ambil air. Si Cheng, pergilah oleskan obat itu pada kakak tertuamu. Baik. Xiaoxia, ambil ini. Masaklah menjadi bubur. Buatlah yang kental. Ibu, ini beras putih. Beras putih. Beras putih. Ya Tuhan. Ini benar-benar beras putih, Ibu. Ibu, di masa seperti ini, di desa kita, keluarga mana yang punya barang berharga seperti ini? Bekerja di dunia keabadian, dan mereka bahkan memberikan ini. Ya. Gadis bodoh, memakan beras mentah akan membuat perutmu sakit. Kita akan memasaknya menjadi bubur nanti. Itu akan membuatmu kenyang. Yuru lapar. Kita akan memasaknya menjadi bubur nanti untuk Yuru makan. Mengerti? Ibu, aku akan segera menyalakan api. Demamnya sudah turun. Tapi si Yuan, kenapa dia belum bangun juga? Ibu, kakak sulung belum makan selama 3 atau 4 hari. Aku menyisihkan sedikit di mangkukku. Mengapa kita tidak menyuapi kakak sulung sedikit dulu? Hanya kau yang mampu. Berikan bagian ibu. Ibu masih harus bekerja. Suamiku silakan makan bagianku. Yuru tadi nakal. Yuru tidak menyisakan untuk kakak sulung. Ibu, Suamiku, Ci Yuan, bagaimana perasaanmu? Kakak sulung. Kakak sulung, kau akhirnya sadar. Menyingkirlah. Ibu, aku. Suamiku, Xiaoxia. kemarilah Xiaoxia, suapi kakak tertua sesuatu untuk dimakan. Ini. Kita punya beras putih sekarang. Ibu, lalu apa yang akan ibu makan? Kau bocah nakal, kau bahkan mencoba mengatur ibumu sendiri sekarang. Dunia keabadian menyediakan makanan. Ibu, beras putih ini. Bagaimana cara ibu mendapatkannya? Apakah ibu meminjam uang dari uang tua lagi? Keluarga kita. Apakah masih punya sesuatu untuk membayarnya? Kakak tertua benar-benar mengingatkanku, hari di mana uang tua si bajingan itu datang menagih uang. Tinggal 6 hari lagi untuk melindungi Xiaoxia. Kita harus segera mengumpulkan uang. Kakak, ini yang ibu bawa pulang dari dunia keabadian. Ibu tidak meminjam uang.
Dunia keabadian. Kakak kedua, omong kosong apa yang kau bicarakan sekarang? Kakak kedua tidak bicara omong kosong. Shi Yuan, fokus saja pada pemulihan lukamu. Jangan terlalu khawatir. Shi Cheng, tiup lampunya. Besok pagi, ibu masih harus pergi bekerja di dunia keabadian. Apakah kalian semua merasa ibu telah berubah? Xiao Xia, bagaimana bisa kau membicarakan ibu di belakangnya? Ibu sudah berubah. Sudah menjadi lebih baik. Tadi malam, dia pergi tidur dalam keadaan lapar. Dulu, saat dia punya makanan, dia selalu memastikan untuk makan duluan. Ibu pingsan karena kelaparan beberapa hari yang lalu. Dia bahkan berkata, aku masih hidup. Itu luar biasa. Dia juga berkata, kakak sulung kau juga masih hidup. Lalu ibu dibawa pergi oleh seorang abadi. Dan membawa kembali banyak barang bagus. Tadi malam, ibu bahkan membawa kembali sekotak obat abadi untukmu. Pasti leluhur keluarga Han yang menunjukkan kehadiran ilahi mereka. Karena tidak tega melihat keluarga kita menderita. Han Xiyuan, aku berterima kasih atas berkah ilahi dari leluhur Han. Tian Yuerong, keluar kau sekarang juga. Xi Cheng, ambil peralatannya. Di mana wanita jalang itu Tian Yuerong? Jangan berani-berani menghina ibuku. Benar-benar ada makanan di sini. Kau berhutang uang padaku dan belum membayarnya. Sementara kau di sini makan makanan lezat dan hidup nyaman. Apa kau menganggapku orang suci? Tangkap mereka. Beraninya kau. Dia hampir mati kemarin. Ini pasti lonjakan vitalitas terakhir. Pergi. Sialan. Shi Cheng. Shi Cheng, Ibu, si wang tua itu datang untuk menagih utang. periode pembayaran jelas masih memiliki beberapa hari lagi. Tapi wang tua binatang itu datang hari ini untuk menyakiti kita. Qian Xiangdong pasti berada di balik ini. Kemarilah. Ibu, kakak dan adik masih di luar. Tidak apa-apa. Berbaring saja di sini. Biarkan ibu yang pergi ke sana. Xiao Xia Yuru, ibu, 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 Tian Yuerong, akhirnya kau memutuskan untuk keluar. Sempurna, 5 liang perak yang kau utang padaku. Tidak perlu kau bayar. Gunakan saja putrimu dan menantumu untuk melunasi utang itu. ibu, Wanita ini memiliki kulit yang halus dan daging yang empuk. Biarkan aku menikmatinya terlebih dahulu. ibu, selamatkan ibuku. Bajingan-bajingan ini. Kali ini, ibu benar-benar tidak akan membiarkan Xiao Xia dipermalukan oleh mereka. Ada apa? Siapa yang kau coba takuti dengan penjepit api itu? Urus dia untukku. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Lepaskan kedua putriku. Tian Yuerong, utang harus dibayar. Kau berani menentangku. Tidakkah kau takut aku akan melaporkan ini kepada pihak berwenang? Qi Yuan, potong salah satu telinganya. Wang tua, jangan takut padanya. Dia hanya mencoba menakut-nakuti orang. Jangan mendekat. 5 hari, aku pasti akan melunasi hutangmu. Lepaskan putriku sekarang. Yin Chen Tuan, kau cepat lepaskan dia. Kau bajingan. Yoro, Ibu, apakah kau baik-baik saja? Pergi sana. Ibu, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Apakah kau baik-baik saja? Ibu, kapan ibu belajar bela diri? Mengapa aku merasa ibu bahkan lebih kuat dari paman Shen Hao? Ibu berada di dunia keabadian. Ibu bertemu seorang dewa bernama Li Teibai. Dia memberikannya kepada ibu. Ibu tidak menyangka itu akan sangat efektif. Ibu, kalau begitu kau pasti telah bertemu dengan dewa yang sesungguhnya. Ibu, kapan ibu akan mengajariku? Ibu ajari aku dulu. Aku akan melindungimu. Baiklah, baiklah, baiklah. Setelah ibu kembali ke dunia keabadian, tunggu sampai dewa itu mengizinkannya. Ibu akan mengajarkan semuanya kepada kalian berdua. Ibu, 5 liang perak itu. 5 liang perak, ibu pasti akan mampu melunasinya. Kau sedang hamil sekarang. Jangan terlalu khawatir. Xi Yuan, Xi Cheng, kalian berdua tetaplah di rumah dengan tenang. Jaga Yoro dan Xiao Xia dengan baik. Mengenai masalah uang, ibu bisa mencari cara untuk menyelesaikannya. Kita tidak bisa membiarkan ibu berjuang sendirian. Aku akan naik ke gunung untuk mencoba keberuntunganku. Melihat apakah aku bisa menangkap burung pegar atau kelinci liar.
Kakak, aku akan ikut denganmu. Lebih banyak orang berarti lebih banyak kekuatan. Ayo pergi. Kakak, kau benar-benar luar biasa. Jika kita menukar kelinci ini, kita akan punya uang. Lewat sini. Ibu tidak perlu berjuang lagi. Ayah Tian Yuero. Siapa? Kalian berdua bocah nakal. Hidup kalian cukup sulit. Kalian belum mati kelaparan. Berikan padaku. Si Cheng. Ayo pergi. Kakek dari pihak ibumu sedang berbicara padamu. Apakah kau tuli? Kakek dari pihak ibu yang mana? Saat ibu pergi ke rumahmu untuk meminjam makanan, kau sudah memutuskan hubungan dengan kami sejak lama. Kelinci ini, kita yang menangkapnya. Milikmu. Tian dan Yu adik laki-laki Tian Yuero. Lelukan macam apa itu? Pada kelinci itu, ada anak panah dari keluarga Tian yang tertancap di sana. Berikan padaku. Persetan denganmu. Kau. Si Cheng. Kakak. Pergilah. Anjing tua Tian, kau bukan manusia. Kakakku adalah keponakan kandungmu. Aku akan melawanmu sampai mati. Tunggu saja kau. Begitu hari gelap di lembah gunung, serigala-serigala akan keluar mencari makan. Semua daging yang ada pada tubuhmu itu cukup bagi mereka untuk makan kenyang. Kakak adalah cucu kandung dari pihak ibu. Kau tidak punya rasa kemanusiaan. Cucu dari pihak ibu. Aku meremehkan. Nama keluarganya Han, nama keluarga Tian. Terabat macam apa dia? Kau pasti hantu kelaparan yang berinkarnasi. Setiap beberapa hari, mereka selalu mencoba memeras dariku. Matilah. Dengan tenang. Agar aku tidak perlu melihat mereka dan merasa kesal. Kakak. Bangunlah kakak. Hari sudah hampir gelap. Suamiku dan adik ipar keduaku. Kuharap tidak terjadi apa-apa pada mereka. Xioxia, lihat, hal baik apa yang ibu bawakan untukmu. Ibu, akhirnya kau kembali. Ada apa? Mengapa kau begitu panik? Di mana si Yuan dan yang lainnya? Ibu, suamiku dan adik ipar keduaku. Mereka pergi berburu ke gunung untuk mencari uang. Mereka masih belum kembali. Apa? Mereka pergi ke gunung. Dua anak nakal ini. Ibu, aku akan ikut denganmu. Tetaplah di rumah. Ibu akan pergi mencari paman Shen Hao. Dia menguasai ilmu bela diri. Qi Yuan, Si Yuan. Si Yuan. Xi Cheng, Si Chen. Qi Yuan. Si Yuan. Kak Yuerong, harta apa yang kau pegang di tanganmu? Mengapa itu begitu terang? Ibu juga tidak tahu. Itu dibawa dari keluarga Han. Mungkin saja. Sesuatu yang diberikan orang mulia kepada Tuan. Gunung ini penuh dengan binatang buas. Jika sesuatu terjadi pada kedua anak itu, bagaimana mungkin ibu bisa hidup? Kak Yuerong, jangan khawatir. Kita akan mencari lebih dalam ke dalam. Kakak, cepat bangun. Kakak, serigala. Serigala ada di sini. Kakak, Cepat. Jangan The panik. film was Jangan translated bergerak. and narrated by M Media. semuanya berakhir. Kita akan dimakan. Xi Cheng, Si Chen. anakku, Ibu, cepat menyingkir. kalian adalah anak-anak ibu. Ibu sama sekali tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada kalian. Ibu, Kalian mencari masalah. Ibu sudah bilang kalian berdua jangan keluar. Kalian membuat ibu ketakutan setengah mati. Ibu, Ibu, kami salah. kami salah. Kak Yuerong. Syukurlah anak-anak selamat. Kak Yuerong, kau. Harus bersujud kepada penyelamat hidup kalian. Ibu, itu adalah kakek dan paman tertua. Mereka tidak hanya mencuri kelinci kita, mereka juga mengikat kami untuk dijadikan umpan serigala. Xi Yuan Xi Cheng. Pegang talinya, ambil ember pupuknya, dan ikuti ibu ke desa Tianjia. Ayo pergi. Baunya sangat enak, sangat enak.
Bau yang enak, bau yang sangat enak. Tulang, jangan buang tulang-tulangnya. Kita bisa merebusnya untuk sup. Baiklah. Tian dan Yu. Kalian berdua ayah dan anak keluar sini. Ayah, Yuerong ada di sini. Dia sangat marah. Mungkinkah kedua anak itu benar-benar dimakan serigala? Dua beban itu, kematian mereka juga akan baik untuknya. Gadis terkutuk itu berani datang ke sini dan membuat masalah. Ini keterlaluan. Ambil tongkatnya, keluar bersamaku. Binatang, kau menendang pintuku. Aku akan memukulmu sampai mati. Kau binatang, kau melemparkan kotoran ke ayahmu. Semoga kau menerima pembalasan ilahi. Bukankah sudah ibu katakan pada keluarga Tian kalian bahwa aku sudah memutuskan semua hubungan? Ayah, aku mohon, beri aku sesuatu untuk dimakan ayah. Di tahun kelaparan besar ini, bahkan lubang tikus tidak bisa menghasilkan biji-bijian. Bagaimana mungkin kami punya makanan untuk diberikan padamu? Saat aku berada di keluarga Han, aku mengirim perak dan uang ke rumah setiap bulan. Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku benci anak perempuan yang sudah menikah. Ibarat air yang tumpah, guci beras ayah, ditujukan untuk keturunan kita. Jika kau tidak pergi sekarang, percaya atau tidak aku akan memecahkan kepalamu. Pergi. Mulai sekarang, kau bukan lagi anggota keluarga Tian tua. Matilah di luar, dan jangan pernah kembali. Kalian mengikat anakku ke pohon dan hampir membunuhnya. Hutang ini, bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku hari ini, aku harus membantu mereka melunasinya. Padamkan apinya. Tian Yuerong, kau berani membakar rumah kami. Percaya atau tidak aku akan mengambil gubuk red ini dan membakarnya, membuatmu tidur di hutan belantara. Jika kalian tidak membiarkan kami hidup, maka tidak ada dari kita yang akan hidup. Karena langit sudah buta dan berniat membuat semua orang mati kelaparan. Maka mari kita pergi bersama-sama. Di jalan menuju alam baka, kita akan memiliki lebih banyak teman. Itu terbakar. Dia benar-benar membakarnya. Pukulan ini membalas perbuatanmu mengikat anakku. Pukulan ini membalas perbuatanmu memukul kakiku sebelumnya. Tian Yuerong, kau wanita terkutuk. Dia adalah adik laki-lakimu sendiri. Omong kosong, aku tidak memiliki saudara penghisap darah. Sejak kalian semua mengusirku dari keluarga Tian, aku tidak lagi memiliki rumah orang tua. Saat aku sebelumnya berada di kediaman Han, aku memberimu banyak perak. Apa yang aku dapatkan sebagai gantinya? Aku mendapatkan pukulan dan makian darimu, dan bahkan mengikat anakku. Kalian pada dasarnya bukan manusia. Kalian hanyalah sekumpulan binatang yang mengenakan kulit manusia. Mulai sekarang, jika ada yang berani menindas kami, yatim piatu dan janda ini, aku akan melawan mereka sampai mati. Ayo pergi. Ibu, ini salahku. Kelincinya hilang. Dan 5 liang perak itu juga tidak diketahui keberadaannya. Mengenai uang itu, ibu akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Tidak ada dari kalian yang perlu mengkhawatirkannya. Ibu, metode apa yang bisa kita gunakan sekarang? Ibu, bubur putih ini sungguh lezat. Jika ibu bisa mengambil beras putih dari Mal dan menjualnya, ibu seharusnya bisa mendapatkan cukup banyak, bukan? Nanti, pergilah ke toko beras di kota dan tanyakan, berapa harga beras putih saat ini? Ibu, kita pergi sekarang juga. Kakak uang. Aku dibayar hari ini. 30 yuan penuh. Ada kelaparan di tempat tinggal kita. Jadi ibu berpikir untuk membeli beras putih dari Mal, membawanya ke kota kita, dan menukarnya dengan perak. Yuerong, kamu adalah orang yang cerdas. Tapi, kita tidak boleh hanya memikirkan untuk menambal lubang saat ini saja. Lihatlah lebih jauh ke depan. Apakah di sana ada gaokao? Maksudku ujian kekaisaran. Ya. Sebelumnya keluarga Han mampu memiliki seorang jinsi meningkatkan status keluarga mereka. Untuk meningkatkan status keluarga mereka, jika ibu membiarkan putra sulung dan putra kedua ibu, keduanya mengejar ujian kekaisaran, maka di masa depan keluarga kita akan jauh lebih kaya daripada keluarga Han. Lihat, Li Bai, Sushi adalah tokoh sastra yang hebat. Bukankah Li Bai beberapa hari yang lalu mengajarimu cara menggunakan pedang? Ambil puisi-puisi mereka dan berikan kepada anak-anakmu. Ajari mereka untuk belajar darinya. Ibu, ibu sudah kembali. Kau sudah kembali. Apa yang sedang kalian lakukan? Ibu, lubang di atap itu sudah kutambal. Ibu mencari uang dan menghidupi keluarga sendirian. Ibu pasti sangat lelah. Kami tidak bisa hanya duduk diam dan makan gratis. Ibu, kami pergi ke kota dan bertanya-tanya. Beras giling di beberapa toko beras sudah lama habis terjual. Beras giling sekarang bisa terjual seharga 300 wen per jen. Itu bagus.
30 yuan bisa membeli lebih dari 10 jin beras di mall. Itu seharusnya bisa ditukar dengan sekitar 7 liang perak. Ayo pergi, cepat ikuti ibu masuk ke dalam rumah. Kali ini, ibu membawakan kalian buah pisang lagi. Ayo pergi. Kemarilah, lihat ibu. Lihat makanan lezat apa yang ibu bawakan untuk kalian semua. Lihat. Ibu, makanan keramat macam apa ini? Bagaimana bisa baunya begitu harum? Ini disebut ayam goreng stik jagung. Ini adalah barang langka dari dunia keabadian. Cepat, segera coba. Kemarilah. Ibu makanlah dulu. Ibu, ayam ini lezat sekali. Rasanya renyah dan harum. Dan ada sedikit rasa manisnya. Makanlah pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Kemarilah, minumlah ini. Ini adalah barang bagus. Ini disebut susu, karena kau sedang hamil. Minum ini baik untuk bayimu. Ibu, benar-benar manis. Rasanya enak sekali. Ibu, aku juga mau. Kalian berdua minumlah ini. Rasanya sama enaknya. Shi Cheng. Qi Yuan, Baik ibu. cicipilah. Ini lezat, aku mau lagi. Baik. Ibu akan menuangkannya untuk kalian. Aku juga mau. Ini. Bagaimana rasanya? Apakah kalian semua sudah kenyang? Kami sudah kenyang. Kami sudah kenyang. Ayo tidur lebih awal malam ini. Besok setelah ibu kembali dari bekerja. Xi Yuan, Shi Cheng, pergilah ke ladang bersama ibu. Untuk menanam benda-benda itu. Baik, kemarilah, ambil ini. Mata tunas menghadap ke atas. Ayo. Tian Yurong. Rumahku dijarah habis-habisan oleh para pengungsi. Dan kau bahkan membutakan salah satu mataku. Tapi kau di sisi lain telah menanam biji-bijian. Tunggu saja kau. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Ibu, umbi itu benar-benar bisa dimakan. Benar seperti yang ibu katakan. Satu mulahan bisa menghasilkan beberapa ribu jin. Mendengar ini, bagaimana mungkin ini tidak terdengar seperti mimpi? Tentu saja. Kita masih punya beberapa yang belum bertunas. Malam ini, kita akan mencicipi harta karun yang enak ini. Ayo pergi. Kakak Yuerong, tolong beritahu semuanya. Pekan emas hari buruh sudah dekat. Kami mengadakan acara di malam hari. Jadi semua orang akan bekerja lembur selama 5 hari. Jam kerja akan diperpanjang hingga jam 9 malam. Selarut itu. Jam 9 malam. Jangan khawatir, kami menyediakan satu makan malam saat lembur. Dan selain itu, semua orang akan menerima subsidi tambahan 50 yuan per hari. The film Uang was subsidi akan translated dibayarkan pada and hari yang sama. narrated by M. Itu Media. bagus sekali. Kita mendapatkan makanan dan uang. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari. 250 yuan. Ini lebih dari upah bulananku. Benar sekali, tapi arus pengunjung juga akan padat. Kakak Yuerong, terima kasih atas kerja kerasmu, teruskan.
Begitu aku mendapatkan uangnya, aku akan pergi dan membeli persediaan makanan untuk anak-anak di pasar. Benda ini luar biasa. Adik muda, kakak uang. Mengapa hari ini kau beralih ke Pak Taibai yang menyetir? Jenderal Meng sedang cuti rotasi hari ini. Nyonya Tian. Apakah kau mungkin mengkhawatirkanku? Aku merasa tenang. Kemampuan menyetir Pak Taibai benar-benar sangat baik. Saat Tuan Taibai tidak menyetir dalam keadaan mabuk, keterampilan menyetirnya tentu saja bagus. Ya Tuhan, pemeran pendukung di area wisata ini terlalu tampan. Wajah setingkat modal. Itu pria tampan. Bolehkah aku menambahkan wikatmu nanti? Wikat. Benda macam apa ini? Adik kecil benar-benar mendalami perannya. Aku ditolak. Kita sudah sampai di pasar. Semuanya, silakan. Harga spesial es krim spesial. 3 seharga 5. Apa ini? Es krim ini dingin dan meredakan panas. Baik orang dewasa maupun anak-anak suka memakannya. Ini? Coba rasakan ini. Ya Tuhan, kita sudah terpapar matahari selama 2 bulan terakhir ini. Benar-benar panas di ladang ini. Aku akan mengambil beberapa untuk dibawa pulang, agar anak-anak mencobanya. Beri aku 5 yuan. Ibu aku juga ingin makan. Euro, makanlah bagianku. Aku sedang hamil. Aku tidak bisa makan makanan dingin. Terima kasih kakak ipar. Xioxia, tubuhmu lemah. Beristirahatlah dengan baik di pinggir. Xi Yuan Xi Cheng, setelah kalian selesai makan, cepatlah menggali. Mari kita berhati-hati. Jangan sampai merusak kentangnya. Pertajam penglihatan kalian. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Ibu, aku nak makan es krim kakak ipar. Aku ingin menggali kentang. Ayo. Euro, kau gunakan saja ini untuk menggali. Apakah kau benar-benar melakukannya? Gali hasil panen 500 yen per mu milikmu itu. Batangan emas. Pergi dari sini. Jangan merusak pemandangan di sini. Kau akan mengotori tanahku. Tian Yuerong wanita bodoh itu. Biarkan dia bermimpi dengan mimpi mustahilnya. 500 jin omong kosong. Dia tidak akan menggali apapun. Aku akan mengganti nama keluargaku jika dia berhasil. Semuanya, lihat ke sini. Sudah kubilang. Dia tidak membodohi siapapun. Benar-benar membuang tenaga. Tidak menggali apapun kan? Beberapa ladang kami juga akan siap panen dalam beberapa hari lagi. Bukankah itu? Tidak ada yang tersisa juga. Sekumpulan orang bodoh. Kalian percaya kata-kata satu wanita. Kalian benar-benar. Otak kalian sudah ditendang keledai. Tunggu saja sampai kelaparan. Xi Yuan Xi Cheng, jangan panik. Gali lebih dalam. Ibu, dapat 1. Berhasil digali. Langsung berhasil digali. Berhasil digali. Aku punya 1 di sini juga. Yang sangat besar. Berhasil digali. Euro juga berhasil menggali 1. Benar-benar ada. Demi langit, lihat-lihat, area sekecil ini. Tapi hasilnya sudah sebanyak ini. Semua 500 jin sudah digali. Aku khawatir masih ada jauh lebih banyak lagi. Baiklah anak-anak, pergilah, pulanglah bersama ibu. Ibu akan memanggang beberapa kentang harum untuk kalian makan. Pergilah. Bagaimana ini mungkin? Mereka benar-benar berhasil mencapainya. 500 yen per mu. Jika aku memberikan ini kepada hakim daerah, sombongnya benar-benar terbukti. Besok aku akan membiarkan hakim daerah mencicipi ini. The film was translated and narrated by M Media. Benih yang disimpan
Mengapa satu kantong hilang? Ibu, Ciyuan, sesuatu yang serius telah terjadi. Petugas. Beberapa petugas telah tiba di pintu masuk desa. Garang dan mengancam. Mereka menyebut namamu dan menuntut penangkapanmu. menangkapku. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Jangan takut. Kau Tian Yuerong, pergi. Ikut kami ke kantor Yamen daerah. Jangan tangkap ibu. Ciyuan, jangan takut. Jaga adik-adikmu dengan baik. Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Semuanya pasti akan segera baik-baik saja. Cukup bicara, cepat pergi. Ibu. Ibu. Yang mulia, itu dia. Wanita beracun inilah yang menanam zat beracun itu dan mencelakaimu yang mulia. Tian Yuerong. Beraninya kau. Mengapa kau menanam zat beracun ini untuk mencelakai orang? Jadi kau lagi dasar bajingan. Yang mulia mohon bersikap bijaksana. Kentang itu sendiri tidak beracun. Benih kentang yang bertunas itulah yang beracun. Setelah memakannya, itu menyebabkan orang muntah dan diare, serta menderita sakit perut yang tak tertahankan. Dalam kasus yang parah itu, bahkan bisa berakibat fatal. Yang mulia, dialah orangnya tadi malam, yang pergi ke rumahku dan mencuri sekantong tunas kentang yang seharusnya ditanam. Yang mulia diracuni adalah karena pencuriannya dan mencelakai orang terlebih dahulu. Dia memfitnahku. Yang mulia, aku tidak mengirimkannya. Kau, jangan dengarkan sofismenya. Kau mengklaim kentang tidak beracun. Apakah kau punya bukti? Para penduduk desa semuanya telah memakan kentang panggang yang kuberikan, dan mereka semua baik-baik saja. Yang mulia akan tahu setelah menyelidikinya. Ini benar-benar menghasilkan 500 yen permu. Benar sekali, keluargaku wanita jelata ini sudah memanen 1 kali tanaman yang ditanam penduduk desa lainnya. Seharusnya juga sudah siap panen dalam beberapa hari ini. Pergi dan selidiki. Sesuai perintah. Melapor kepada Yang Mulia. Apa yang dikatakan Tian Yuerong sepenuhnya benar. Chen Xiangdong, kau punya nyali juga. Bukan saja kau gagal mengklaim kredit, tapi kau korup dan menjebak orang lain. Penjaga. Seret dia pergi. Beri dia 50 pukulan bambu berat. Sita hartanya. Dan serahkan ke kas negara. Sebagai peringatan bagi yang lain. Ampun Yang Mulia. Yuerong, mengingat hubungan kita di masa lalu, tolong bantu aku. Katakan beberapa kata untuk membelaku. Ini semua adalah perbuatanmu sendiri. Aku mohon. Rasakan itu. Nyonya Tian. Silakan berdiri. Terima kasih Yang Mulia. Kentang ini benar-benar anugerah dari surga. Di tahun kelaparan ini, jika ini bisa dipromosikan di daerah ini, saya pejabat ini, atas nama rakyat jelata, dengan sungguh-sungguh meminta Nyonya untuk menawarkan metode penanamannya. Kau akan menjadi bodhisattva penyelamat hidupku. Sebelumnya desas-desus terus beredar bahwa hakim wilayah Chao korup dan melanggar hukum, serta bersekongkol dengan Chen Xiangdong. Sepertinya, itu tidak sepenuhnya benar. Yang Mulia terlalu memuji. Gadis rendahan ini bersedia membagikan semua yang dia tahu. Aku bertanya-tanya bagaimana hasilnya. Dia kembali. Ibu. Akhirnya kau kembali. Kau membuatku takut setengah mati. Aku baik-baik saja. Bagaimana hasilnya? Hakim daerah itu tidak menyulitkanmu kan? Benar sekali. Benar. Semua orang begitu khawatir. Apa kau baik-baik saja? Aku sudah baik-baik saja sekarang. Hakim wilayah hanya bertanya padaku tentang menanam kentang. Setelah bertanya tidak ada hal lain lagi. Bukankah dia mengizinkanku kembali? Syukurlah. Terima kasih Tuhan. Syukurlah kau baik-baik saja. Mumpung semua orang ada di sini, aku punya sesuatu yang ingin kutanyakan pada kalian semua. Di desa kita sekarang, tanah mana yang tersisa yang bisa disetujui untuk membangun rumah? Aku ingin membangun rumah 4 kamar. Berapa kira-kira biaya peraknya? Membangun rumah. Kak Yuerong, kau ingin membangun rumah? Aku dan anak-anak tinggal di tempat ini. Sudah berapa lama tempat ini rusak? Tempat ini berangin dan bocor. Kau tahu hidup ini. Kita tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini. Jadi aku ingin mencari lokasi dan membangun tempat yang layak The dan film sah was untuk berlindung dari angin translated dan and hujan. narrated by Jadi M begitu Media. rupanya. Niat itu bagus. Kak Yuerong, kebetulan ada sebidang tanah kosong di sebelah timur. Toh tanah itu dibiarkan menganggur. Ambil saja untuk membangun rumahmu. Bisakah tempat itu digunakan? Lihat dirimu bicara seperti itu. Kau baru saja menawarkan kentang, sebidang tanah kosong. Siapa yang berani mengganggumu sekarang? Tepat sekali. Kau bisa ambil saja dan gunakan. Nenek tua. Membuang-buang makanan.
Kau sedang makan. Kau ini, Yin Chen tua. Pergi, enyahlah. Keluarga kami tidak menyambutmu. Yin Chen tua, kau makan dan minum gratis di rumah kami. Apa kau benar-benar mengira aku Tian Daniu? Mudah ditindas. Saudara Daniu, apakah kau tahu dari mana kentang ini berasal? Bukankah ini dari para pejabat korup istana yang menikmati makanan dan minuman terbaik dan dengan enggan mengorek sedikit saja untuk kita? Siapa yang tidak tahu bahwa tunas kentang ini adalah perbuatan Tian Yuerong? Itu saudaramu yang baik yang mempersembahkannya. Omong kosong. Wanita itu Tian Yuerong punya kemampuan sebesar itu. Jangan percaya itu. Dia menjalani kehidupan yang begitu mulia sekarang. Kentang benda ini sudah lama dia pandang rendah. Setiap makan adalah nasi putih dan mie halus. Buah segar sebagai camilan. Segera rumah luas itu akan selesai dibangun. Siapa yang kau maksud? Tian Yuerong. Kakakku. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya. Tapi hari ini, melihat Paman Tian menderita di tempat tidur, dan kalian semua makan makanan menyedihkan itu lagi, aku benar-benar merasa tidak sanggup menanggungnya. Tian Yuerong telah sukses menikmati makanan dan minuman terbaik. Katakan padaku, bagaimana bisa dia melupakan ayahnya sendiri dan saudaranya begitu saja? Bahkan jika kau memeras minyak dari celah tulangmu, kau tidak akan sekejam ini kan? Jadi kau Tian Yuerong. Kau mencelakai ayah hingga dalam kondisi menyedihkan ini, sementara kau pergi dan menikmati keberuntungan besar. Biarkan kekacauan terjadi, semakin kacau semakin baik. Tian Yuerong, jika aku bisa menyalakan api ini, aku akan melihat apakah perbuatan memalukanmu masih bisa ditutupi. Qi Yuan, lihat apa yang ibu bawa pulang. Alat canggih apa ini? Ibu, ini. Apa gumpalan besi ini? Terlihat menyeramkan. Benda ini, ibu meminjam harta karun ini dari dunia keabadian. Namanya gergaji mesin. Perhatikan baik-baik sekarang. Ibu? Ini? Suara apa itu? Lihat betapa penakutnya kau. Perhatikan baik-baik. Ibu. Benda ini benar-benar luar biasa. 100 kali lebih cepat daripada pisau kayu bakar. Tidak. 1000 kali lebih cepat. Tentu saja, sesuatu dari dunia keabadian. Mana mungkin barang biasa. Ini sangat menghemat tenaga. Ayo, Qi Yuan, kau cobalah. Bolehkah aku mencobanya? Jangan penakut. Apa yang kau takutkan, ambil ini. Tekan di sini. Benar. Ibu, tidak butuh tenaga sama sekali. Langsung terpotong seketika. Bagus sekali, Ibu. Dengan ini, kita bisa membangun rumah baru kita jauh lebih cepat. Kita tidak perlu lagi berlarian di rumah menampung air saat hujan. Tinggal di rumah baru. Tinggal di rumah baru yang besar. Tomat yang dibeli dari supermarket ini rasanya sangat segar dan berair. Sup bola adonan yang diajarkan Bibi Wang padaku. Anak-anak pasti akan menyukainya. Tian Yuerong, keluar kau. Tian dan Yu.
Sedang apa dewa wabah ini di sini? Tian dan Yu, masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Aku sudah membawakan orangnya kepadamu. Keributan yang kau buat terakhir kali membuat ayah kami sangat marah hingga terkena stroke. Dan sekarang lumpuh. Mulai sekarang merawatnya adalah tanggung jawabmu. Kau harus merawatnya sampai dia meninggal. Aku sudah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Tian kalian sejak lama. Hentikan omong kosong itu. Dia adalah ayah kandungmu. Beraninya kau menolak untuk menanggungnya. Apa kau percaya aku bisa membuat semua orang di desa merusak reputasimu dan menenggelamkanmu dalam ludah mereka? Saat kau mencoba memukulku sampai mati dan hampir membunuh kedua putraku, kenapa kau tidak bilang dia ayahku saat itu? Biar ku beritahu satu hal, jika kau berani meninggalkannya di sini hari ini, aku akan segera pergi dan membakar halaman rumahmu. Aku akan menyemprotkan semua pupuk kandang ke seluruh keluargamu. Bagi kami untuk menanggung ayahku, bukannya tidak mungkin. 10 liang perak per bulan, ditambah 10 jin beras putih. Aku lihat kulitmu lebih tebal dari sudut tembok kota. Kau hanya buka mulut dan memintanya begitu saja. Bermimpilah sesukamu. Jika kau tidak memberikannya, maka kau urus saja dia sendiri. Tian Yuerong, kau harus menerimanya suka atau tidak. Menurut hukum dinasti Sheng, Tian Yuerong tidak memiliki tanggung jawab untuk menanggung orang tua itu. Terlebih lagi, dia masih punya anak laki-laki sepertimu. Lagi pula itu bukan gilirannya. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Aku membenci. Jangan gunakan hukum untuk menekanku. Jika bukan, karena orang ini, ayahku tidak akan lumpuh. Dia harus bertanggung jawab. Ini adalah hutang yang harus dia bayar. Ibuku tidak melakukan itu. Kalian berdualah yang melakukan perbuatan jahat. Surga tidak tahan melihatnya dan mengirimkan pembalasan. Rasakan itu. Dasar bocah kecil. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Tian dan Yu, beranikah kau bersumpah pada surga bahwa kau tidak menggantung aku dan kakak keduaku di atas pohon untuk dimakan serigala? Aku tadi hanya mencoba menakutimu untuk memberimu pelajaran. Apa kau mengerti? Mereka yang mengikat Jiwan dan Ji Cheng ke pohon adalah dua orang itu. Mereka benar-benar tercela. Kejam sekali. Menggantung orang di gunung tandus bersama serigala liar. Kau menyebut ini pelajaran. Menurutku kalian berdua jelas memiliki niat membunuh. Berniat membunuh demi harta. Siapa kau? Mengapa kau begitu membantu janda itu? Apakah wanita tak tahu malu itu memberimu semacam keuntungan? Kau! Ini orang itu. Bawa dia pergi. Aku akan memasang kembali lenganmu. Jika kau tidak menerimanya, kau bisa lupakan soal menjaga lengan ini. Aku akan menerimanya, bawa dia pergi. Aku mohon. Tolong pasang kembali untukku. Dasar tidak berguna. Tercela. Semua orang membantu jalang ini. Paman Xian Hao, gerakan yang baru saja paman lakukan luar biasa. Kakak Shen, kami sangat berhutang budi atas bantuanmu hari ini. Kami membuat pesta besar di rumah hari ini. Mengapa kau tidak masuk dan makan sesuatu? Tidak perlu Yuerong. Kalian semua makanlah selagi hangat. Benar sekali. Mengenai rumah barumu, pembangunannya hampir selesai. Kau akan bisa pindah sebelum akhir bulan. Kakak Shen, aku sangat berhutang padamu soal rumah ini. Kau harus menerima uang ini. Ini terlalu berlebihan. Kayu ini ditebang oleh bocah Siwan itu. Itu menghemat banyak biaya material. Setelah membagi upah di antara warga desa, kita tidak butuh sebanyak ini. Kami berhutang semua ini atas dukunganmu. Jika dipikir-pikir hanya mengandalkan kami ibu dan anak-anak, mungkinkah rumah ini bisa dibangun? Jika kau tidak menerima uang ini, aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Baiklah, aku tidak bisa mendebatmu. Kalau begitu aku pergi sekarang. Pergilah, anak-anak. Masuklah dan minumlah sup bola adonan. Ibu akan pergi ke dunia keabadian malam ini. Ibu tidak akan kembali sampai jam 9 malam. Jadilah anak baik di rumah. Kunci pintu dengan rapat. Dan tidurlah lebih awal. Dimengerti, Ibu. Ayo. Habiskan. Tempat ini cukup bagus. Aku akan minum. Ayo. Bersulan. Makanlah. Tidak buruk. Bibi Wang, bagaimana orang-orang di sini tahu cara makan seenak ini? Ini adalah area wisata kita. Tempat dengan kelimpahan paling besar. Lihat, semua barang bagus ini. Mereka tidak akan sanggup menghabiskan semuanya. Ada juga danau di sana. Setelah pesta malam berakhir, kita semua bisa memungutnya dan membawanya pulang. Kudengar perjamuan malam ini akan sangat meriah. Tapi ini, hari sudah hampir gelap gulita. Dalam kegelapan pekat ini, bagaimana kita akan mengaturnya nanti? Benda apa ini? Ini lebih terang daripada senter. Bagaimana ini bisa begitu ajaib? Ini disebut lampu tenaga surya.
Tidak memerlukan kabel. Jika kau meninggalkannya di bawah sinar matahari pada siang hari, lampu ini bisa secara otomatis menyimpan sinar matahari dan digunakan pada malam hari. Barang ini. Di mana aku bisa membelinya? Berapa perak harganya? Kakak, kau benar-benar lucu. Tepat di aplikasi ini. Harganya sangat murah. Tepi yang digunakan untuk berkemah ini. Puluhan yuan per buah. Lihat yang ini. Harganya hanya 80 sekian yuan. Kalau begitu aku akan memberimu uangnya. Tolong bantu aku membelikan satu. Aku juga mau satu. Mengapa orang ini terasa seperti mereka tidak terlalu pintar? Kau tidak perlu melalui begitu banyak kesulitan. Jika kau punya ponsel, kau bisa membelinya sendiri. Kau tidak perlu membelinya dariku. Apa sebenarnya ponsel itu? The film was translated Baiklah. and narrated by M. Akhirnya Media. barangnya sudah sampai. Aku awalnya adalah orang yang keluar untuk bekerja keras seperti sapi atau kuda. 3.000 yuan saja. Aku tidak akan melakukannya. Lalu kenapa? Bagaimana dengan itu? Apa yang bisa dilakukan? Bagaimana dengan itu? Apa yang bisa dilakukan? Bagaimana dengan itu? Apa yang bisa dilakukan? Terlalu liar. Itu pasti Libai. Aku yang menjadi gila karena bermain Honor of Kings. Bahkan tidak bisa menyanyikannya. Bibi Wang. Lagu-lagu zaman ini benar-benar unik. Aku minta maaf atas penampilanku yang buruk. Itu tadi sangat meriah. Ayo kita bermain di sana sebentar. Nona Xiao Tao. Apakah kau ada di sana? Nona Xiao Tao. Apa itu ponsel? Bagaimana bisa digunakan untuk membeli lampu? Panduan penggunaan ponsel dasar dan prosedur belanja daring telah dikirimkan melalui sistem ke dalam otakmu. Itu sangat praktis. Aku juga ingin belanja daring. Bagaimana cara membelinya? Tidak ada barang di mall jika semua orang menginginkannya. Jika lebih dari 5 orang mengajukan, sistem bisa memulai pembelian atas namamu. Lalu berapa harganya? Rentang harganya cukup besar. Namun ada subsidi baru-baru ini. Subsidi produk elektronik 20%. Artinya sesuatu yang bernilai 100 yuan. Kau hanya perlu membayar 80. 100 dikurangi 20. Lalu berapa harga yang paling murah? Setelah subsidi, ponsel pintar kelas bawah, kau bisa memilikinya hanya dengan 188. Hanya 188. Kaisar ini lelah sampai mati. Para turis itu benar-benar merenggut nyawa kaisar ini. Mereka semua ingin menusukku dengan pisau. Nasibku sungguh malang. Benda apakah ini? Sangat lezat. Jeruk nipis. Lihat itu. Tertulis di sana. Kaisar ini belum pernah melihatnya. Benda ini, di mana aku bisa mendapatkannya? Benda ini, ia suka hidup di tempat yang hangat. Ia ada di selatan. Setengah lemon, kaisar ini harus terus berjuang ke selatan. Sudah cukup. Tidak peduli seberapa banyak tanah yang kau taklukkan, itu tidak akan cukup untuk dihambur-hamburkan oleh putramu. Ini, lampu ilahi semacam ini. Di mana aku bisa mendapatkannya? Ponsel, kau bisa membelinya lewat ponsel, hanya 188. Kau bisa membelinya. Jika kalian semua tertarik, kalian semua bisa mencari Nona Xiao Tao untuk panduan pengguna. Benda ilahi seperti ini, bagaimana mungkin menikmatinya sendirian? Bawakan 10 untuk kaisar ini, sebagai hadiah. Para pejabat yang berjasa, berikan satu padaku. Aku juga mau satu. Aku juga mau satu, Jika begitu, itu sudah cukup banyak orang. meskipun lelah hari ini. Namun, dengan makanan lezat di tangan, dan perangkat baru dalam jangkauan. Juga, ini tetaplah hal yang menyenangkan. Kemarilah, semua rekan, untuk pertemuan langka kita. Mari kita minum cawan ini bersama-sama. Bersulang. Bersulang, bersulang. Ibu. Apakah ibu
sedang memindahkan matahari ke rumah kita. Ini terlalu terang. Ini disebut lampu tenaga surya. Mulai sekarang, keluarga kita tidak perlu lagi menyalakan lilin yang membuat mata perih ini. Ternyata sangat terang dan jernih. Rumah Tian Yurong. Trik aneh apa yang terjadi di sana? Kakak Yuerong. Pemberitahuan mendesak. Kita perlu kerja lembur. Bonus lembur adalah 100 yuan. Tentu saja ini praktis. Hantu. Ada hantu. Kakak Yuerong, berhenti sejenak. Aku punya kabar baik yang luar biasa. Untuk secara resmi kuberitahukan padamu. Setelah evaluasi dan penilaian ketat dari tim manajemen area wisata baru-baru ini, kami telah memutuskan bahwa efektif segera kau dipromosikan menjadi kepala kebersihan area wisata. Gaji bulananmu juga akan dinaikkan menjadi 600 yuan. Kakak Yuerong, selamat. 600. Ya, ini baru permulaan. Bekerjalah dengan giat. Jika kinerjamu sangat baik di akhir tahun, kamu juga berkesempatan naik jabatan menjadi supervisor. Terima kasih Nona Xiaotao. Terima kasih kepada pihak pengelola area wisata. Aku pasti akan bekerja. Ibu, Ibu, kau sudah kembali. Apa? Semua barang ini. Ini, semua adalah hadiah yang ibu bawa khusus untuk kalian dari dunia keabadian. Ciyuan, ibu tahu kau suka berlatih bela diri. Ini adalah pakaian khusus untuk berlatih bela diri. Namanya seragam Tai Chi. Bahannya bagus dan nyaman dipakai, dan juga sangat praktis. kain ini terasa sangat halus saat disentuh. Terima kasih ibu. Xiaoxia, kemarilah, ini untukmu. Ini disebut tablet kalsium. Kau sedang hamil sekarang. The film Perutmu was sudah besar, translated kaki and dan kakimu mudah narrated kram, by M. dan bergerak pun jadi sulit. Ini bisa membantu meredakannya. Minumlah 1-2 tablet setiap hari. Ingat itu ya. Terima kasih ibu, aku pasti akan meminumnya tepat waktu. Xi Cheng, seorang sarjana, juga membutuhkan alat tulis yang baik. Mulai sekarang, gunakan ini untuk menulis esai yang bagus. Berusahalah untuk segera meraih jabatan resmi. Ibu, ini terlalu berharga. Putramu pasti akan memenuhi harapan tinggi ibu. Yoro, kemarilah, yang ini adalah mainan kecil yang ibu bawa khusus untukmu. Ibu juga punya kabar yang sangat menggembirakan untuk kalian semua. Rumah baru keluarga kita sudah selesai dibangun. Besok, kita akan pindah. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Jangan terlalu bersemangat, jangan terlalu bersemangat. Ibu punya kabar baik lainnya untuk kalian semua. Ibumu telah dipromosikan di dunia keabadian. Gaji bulanannya 3 kali lipat dari sebelumnya. Selamat atas promosimu ibu. Ibu benar-benar hebat. Ibu sudah bekerja keras. Ibu adalah yang paling hebat.